ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Sadatul habaib wa sadatul kurama al-fudala, hormat dan ta'zim saya haturkan kepada para habaib, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para tuan guru, segenap pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari jajaran syuriah, tanfidiyah, berikut kelembagaan dan penom-penomnya, para sesepuh yang kita taklimi, sahadat zu'ama, pejabat pemerintah baik dari sipil, TNI dan Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, yang mewakili Bapak Wali Kota, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, adik-adik santri, sahabat Banser yang kita banggakan, kita cintai, sampai lali ini dulurku Mas Syarqawi Feizahri, anggota DPRD Provinsi Kaltim, konco ngopi tapi suwe gak ngundang. Kentekan anggaran. Saya sama beliau ini kayak dulur. Saya teringat dulu waktu masih sering ke Kaltim, setiap ada HP keluaran terbaru saya selalu dibelikan oleh beliau. Tapi kali ini beliau mendatangi saya dengan tangan hampa. Adik-adik dari Pagar Nusa, juga kadang sedulur persaudaraan setia hati teratai yang luar biasa, Bapak dan Ibu seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menaungi kita dalam rahmatnya, barokahnya dan ridhonya. Mengawali ngaji malam ini, mari kita bertawassul, bertabarruk, berdoa dengan ikhlas, sama-sama membaca suratul Fatihah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama diselamatkan oleh Allah, diamankan oleh Allah, dijaga keutuhannya oleh Allah. Terutama kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah dengan musibah, dengan bencana yang akhir-akhir ini
melanda terutama di Pulau Jawa. Semoga yang wafat dikaruniai husnul khatimah, yang masih selamat mudah-mudahan dikaruniai kekuatan Islam iman, mendapatkan ilmu dan hikmah. Kita semuanya semoga senantiasa dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya kangeni dan insya Allah kangen saya, gara-gara pandemi kita jadi lama nggak berjumpa. Alhamdulillah malam ini Allah mengizinkan kita berhadir, bersilaturahim, berzikir, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi di tengah keprihatinan bangsa kita. Memang kalau secara geografis dan dipandang dari ilmu alam, wilayah Indonesia ini yang paling aman dari bencana, baik vulkanik, tektonik, angin mik, puting beliung itu ya, angin mik. Nek vulkanik itu gunung berapi, tektonik gempa bumi, angin mik pentil muter. Yang paling aman dari bencana itu ya Kalimantan. Karena di Kalimantan nggak ada gunung berapi, yang banyak gunung kembar. Maka nggak pernah terdengar Kalimantan ada bencana gunung meledos, Kalimantan gempa bumi. Enggak, paling aman baik dari gempa bumi, gunung meletus, angin puting beliung, itu paling aman Kalimantan. Sumatera nggak aman, Sulawesi nggak aman, Papua nggak aman, kepulauan-kepulauan yang lain nggak aman, Jawa nggak aman. Makanya bener sampeyan minggat nang Kalimantan itu bener. Karena rata-rata yang ke Kalimantan itu cari aman, soalnya gak iso nyaur utang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Bapak Ibu para jamaah, agak ruwet, rentet, mumet, judek, membingungkan dan memprihatinkan. Itu bagi yang mau mikir. Kalau pean nggak merasakan itu, lah memang sampean nggak mikir. Mungkin nggak mau mikir, atau mungkin ini yang paling banyak gak iso mikir. Soalnya sing tak dewi iki kelihatannya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi on. Jadi kalau disuruh mikir, diajak berpikir itu lemot, loading. Padahal bagi yang benar-benar berpikir, kita hidup di zaman yang penuh dengan keprihatinan. Apalagi soal agama yang sudah dirintis
di wilayah ini oleh beliau yang malam ini kita hormat haulnya. Allah yarham Kiai Abdul Ghafur Mawardi, Kiai Adnan, dan kiai-kiai yang lain, sehingga tepat sekali kalau malam ini diadakan tabligh akbar dalam rangka untuk lebih mengokohkan dalam beragama, karena Rasulullah sudah memperingatkan di zaman akhir menjalani agama itu ibarat memegang bara api. Kalau dipegang terus tangan terbakar, bahasa Inggrisnya the meloncat. Tapi kalau nggak dipegang ya terlepas. Nah, akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita muncul fenomena beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sedangkan di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dijalani di tempat-tempat tertentu saja, di tempat yang lain Islamnya ditinggalkan, Islamnya ditanggalkan. Padahal kita tahu kewajiban dalam beragama Islam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Yes. Thanks for your understand. Matur suwun, wis gak ngerti ya wis pokoke yes aku senang. Berislam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan, mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam, perbuatan-perbuatan kita harus Islam, tindakan dan perilaku kita harus Islam, cara berpakaian kita harus Islam, tata pergaulan kita harus Islam, dalam berkeluarga harus Islam, dalam mendidik anak harus Islam, dalam bermuamalah, berhubungan sosial kemasyarakatan harus Islam, semuanya harus Islami. Nah, sekarang ini lagi marak. Di waktu-waktu tertentu Islam, di waktu yang lain udah nggak lagi Islam. Di tempat-tempat tertentu Islam, di tempat yang lain Islamnya hilang. Ibu-ibu, mbak-mbak, kalau lagi di majelis ilmu, di majelis taklim, di majelis tabligh akbar kayak gini, pakaiannya Islam banget, berukut, rapet, sampai nyamuk gak iso melebu. Tapi maaf, kadang-kadang kalau lagi ke mall berubah, pakaiannya transparan, tembus pandang, bahannya dari plastik. Kalau lagi healing, jalan-jalan rekreasi, kadang pakai full press body, bahannya dari karet, melefet, ngafret, mentok, belenok. Itu ada bahasa Jepangnya, pating pecotot. Kadang maaf, pakai rok mini, yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Rok nang separuh pupu, munggah sidik Sidratul Muntaha. Itu namanya kalau di majelis taklim Islam, di luar majelis taklim udah nggak lagi Islam. Halo. Oh ya, di situ ada makhluknya juga toh. Subhanallah, saya tuh nggak nyangka, kirain orang Kaltim udah belenger sama Anwar Zahid, kirain udah bosen sama Anwar Zahid, nggak nyangka kalau jamaah yang datang begini membeludak. Kan sekarang mulai banyak bermunculan ustadz-ustadz baru, gus-gus baru, kirain kamu udah berpaling ke lain hati. Aku nggak membayangkan kalau ternyata kamu masih setia sama aku. Makasih semuanya, I love you, I love you semuanya. Subhanallah. Dan nyapa tuwek-tuwek melu-melu ngene, sing nom-nom tok.
Jujur saya kangen banget, sehingga sampai kehabisan kata-kata. Harus gimana cara mengungkapkannya saya bingung. Makanya pokoknya saya ngomong sampai yang dengerin gitu aja, paling tidak yang pelepas rindu. Sekarang banyak waktu di masjid Islam banget, tapi keluar masjid Islamnya hilang. Sholatnya kayak orang paling khusyuk sedunia, baru melafatkan niatnya medeni usem 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 usem. Yang lain udah jalan jauh, dia masih usal gak jalan-jalan. Begitu takbiratul ihram, nyengkah ngeses Allahu Akbar, melungker kaya orang saking khusyuknya. Bacaannya fasih rukonya lama, sujudnya lama, kayak khusyuk. Begitu turun dari masjid nyolong sandal. Ada yang kayak gitu tuh, orangnya pakai baju hitam itu loh. Maaf, itu namanya di dalam masjid Islam, keluar masjid Islamnya hilang. Nek zikir mantep, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi utang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ada. Aku juga tahu persis orangnya. Pokoknya orangnya itu ketawa ngelihat aku. Ya Allah, wiridane subhanallah, gak berhenti. Istighfar, stop, astagfirullah, stop, subhanallah, protol tas gini, stop, protol meneh, protol meneh. Tapi saya renten nganakne duwe, ngutangi dom nyaure cagak listrik, sama tetangga nggak akur, sama saudara nggak rukun. Nah itu orangnya tepuk tangan itu. Jadi Islamnya temporer, Islamnya nggak kontinu, Islamnya nggak istiqomah. Di dalam masjid gayanya kayak qori, tapi di luar masjid jadi korak. Di dalam masjid zikir, keluar masjid kentir. Waktu di majelis taklim terpelajar, keluar jadi kurang ajar. Ketika ngaji beradab, selesai ngaji biadab. Love you. Bapak bisa mundur dikit bapak. Yang sebelah sini mundur dikit aja. Bapak tolong bapak yang sebelah sini dikit aja. Sing sebelah sini cek gak kakean cangkem, ganggu konsentrasi. Ya salah sendiri, kenapa tempatnya di situ. Tapi yang di panggung juga pengertian dong, mereka tuh pengennya ngelihat aku, bukan ngelihat dirimu. Toko keri ngedang-dangi. Sabar ya sayang ya. Nah, ayo kembali kita ingat petuah dari para sesepuh, termasuk beliau-beliau Allah yarham, para kiai-kiai kita dulu. Itu nasihatnya begini ya. Maaf ya, ini yang non Jawa. Ini karena petuahnya berbentuk bahasa Jawa. Tapi saya perhatikan ini mayoritas yang datang Jawa. Kan kelihatan dari burek-bureknya. Iya, pokok
jemburin-jemburisnya ini nggak bisa dipungkiri. Jawa ya ampune lo ketara. Tengik-tengik piye ngono to. Halo. Halo. Orang tua kita, orang tua-tua kita dulu itu wasiatnya gini. Agama iku ageman. Agama iku ugeman. Coba warga Palaran paham ageman ugeman apa enggak? Jujur aja, kalau paham bilang paham, kalau enggak bilang enggak. Oh enggak. Subhanallah. Berarti wis gak Jawa, wis gibas kabeh iki. Bro, wong yang lain ini lo tak suruh mundur, kok malah dirimu di situ lo. Yang lain ini tak suruh mundur, ini kok carry kok malah neng kono. Tak ceblok nih lo engkau, ganggu ae. Awakin jebablas sama no gedene. Menghalangi jamaah. Nah, subhanallah. Sorry karena ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak itu kerinduannya tak terbendung kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Agama itu ugeman, artinya agama itu pakaian. Agama itu ugeman, artinya agama itu pedoman, harus selalu dipakai, harus selalu dibawa, jangan sampai dilepas, jangan sampai ditinggal. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, dalam situasi seperti apapun, asal agama kita pakai, asal agama kita bawa, yakin kita jadi orang baik dan benar, yakin kita jadi orang mulia dan bahagia, yakin kita jadi orang selamat dunia akhirat. Pokok kata kuncinya, kapanpun, dimanapun, dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, dalam keadaan seperti apapun, agama selalu kita pakai, agama selalu kita bawa. Kenapa orang nakal? Kenapa orang berbuat jahat? Sebab agamanya nggak dipakai, agamanya nggak dibawa. Kenapa orang melakukan maksiat? Kenapa orang berbuat dosa? Sebab agamanya nggak dipakai, agamanya nggak dibawa. Makanya nggak ada ceritanya maling beraksi sambil baca takbir, ono copet nyaut tas bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu. Nggak ada, nggak ada. Orang mau berbuat zina kok tawasul dulu, itu nggak ada. Masa mau zina kok saudari lonte yang aku sayangi, sebelum kita melakukan proses perpetinggiringan ini, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga petinggiringan kita dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yo cangkemmu dijujuk malaikat. Nggak ada. Pokoknya kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, agama dipakai, agama dibawa, yakin jadi orang baik, yakin jadi orang benar. Andaikan seluruh pejabat di negeri ini, mulai tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah, selalu memakai agamanya, selalu membawa agamanya, nggak ada pejabat yang korupsi. Izin para pejabat, saya kalau ngomong korupsi yang saya pakai contoh pejabat, karena setahu saya yang korupsi itu pejabat, setahu saya. Lah nek kroco-kroco ora roh carane, ya gak enek dalane barang ngono, apa sing arep dikorupsi? Kenapa ada yang korup? Ya karena memang nggak pakai agama, karena memang nggak bawa agama. Andaikan agamanya dipakai, andaikan agamanya dibawa, nggak mungkin korup.
bansos lancar, PKH jalan, BLT lancar, bantuan-bantuan untuk wong kere-kere ngono kae. Nggak mungkin nyendat-nyendat. Mangkel ya wis wonge gak wedi aku. Halo. Dadi pejabat gak gelem dikritik ya prei aja dadi pejabat. Dengan agama kita akan sehat lahir batin. Nah, sehat itu penting, bukan hanya sehat luar, tapi sehat dalam. Indonesia itu kan jargonnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pakai apa? Pakai agama. Maka sila pertama Pancasila itu agama, ketuhanan yang maha. Itu nggak boleh dibalik, nggak boleh di nomor 2 kan, apalagi di nomor 5 kan. Number 1. Nak bakwan. Moga-moga sehat kabeh. Penting loh sehat itu. Nggih mboten? Penting. Bapak, sampean misalnya duwe bojo payu kemrusu, cantik menarik kebe semuluhai aduhai imut yahud bahenol menol semok kebelen kemontok kementek molek kinyis moblong denok debleng. Tapi bojomu gering-geringen ayo. Dikeloni nang kumat mengine. Krok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor kok. Ya sama Bu, ibu punya suami ganteng, gagah, tinggi besar, duit banyak, tapi sakit-sakitan. Ayo, diobat abitno meneng ya. Terus dioncat ancitno gak ono sing ngungkil-ungkil belas. Nang merem ae mripate. Bingung sampean. Iki urip apa mati wong iki. Kan sehat iki penting, wis sehat kabeh. Amin Allahumma. Nah, agama jurusnya. Nah, akhir-akhir ini maaf, penyakit mulai bermunculan. Setelah kemarin kita digemparkan dengan COVID, Corona, Delta, Omikron dengan macam-macam variannya. Lah ini saya nggak nakut-nakutin ya. Ada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada COVID, udah mulai mewabah di negeri kita. Saya nggak nakut-nakutin. Ada penyakit yang jauh lebih berbahaya daripada Delta, lebih berbahaya daripada Omikron. Mudah-mudahan palaran aman. Penyakit itu macam-macam. Pertama, penyakit kelumpuhan. Kaki itu tiba-tiba jadi lumpuh. Hati-hati. Tiba-tiba kaki itu jadi lumpuh. Maaf. Ada kaki kalau lagi diajak ke pasar, tawaf 17 kali itu kuat. Keliling pasar itu jalan 17 kali muter, kakinya kuat. Kalau lagi ke mall naik turun sampai 14 kali, kakinya kuat. Sementara kalau diajak melangkah ke masjid untuk sholat jamaah, padahal jarak rumah ke masjid cuma 20 meter, kaki diajak melangkah itu tidak kuat. Ada apa enggak? Ada. Itu gayanya orangnya sekarang pakai kerudung warna putih loh padahal. Rumahnya deket sama masjid, tapi dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Korea bingung Korea. Ngene aja. Izin Korea kembar izin. Saya gini-gini pernah juara 2 MTQ tingkat nasional. Pesertanya cuma loro. Halo. Lo denger azan nih lo, kaki diajak melangkah, ndak kuat.
Nah ini lumpuh, harus disembuhkan. Awas, awas kalau nggak sembuh-sembuh ntar diamputasi sama Allah. Jadi nanti kalau Allah yang ngamputasi, naik motor digiles teronton sikilmu, timbangannya sikil lumpuh kayak apa. Itu penyakitan itu namanya. Maaf, maaf, maaf. Diajak ngaji kayak gini belum setengah jam kesemutan, keringgingan, makanya ya selonjor, sembujung, metungkruk, sendeklu, mereng nengen, mereng ngiwa. Tapi nek ngerumpi, nek ngerasani patang jam kuat, sikil lumpuh. Diajak istighosah, diajak zikir 15 menit itu bokong panas linu. Tapi nek no warunge rondo duduk khusyuk tawadhu istiqomah. Ana lek wong ndongsong no pinggir cagak listrik kan. Kaki lumpuh. Sorry. Ya nggak boleh marah yang ngaji kalau sama Anwar Zahid. Kalau nggak suka minggat. Ada lagi penyakit tuli. Nah, bahasa Inggrisnya the doublet. Ini kuping. Halo, ngapunten, mohon maaf ya, saya bahasanya kasar, tapi nggak aneh sih, Kaltim wis gak kaget, terus Anwar Zahid wis ngono iku cangkeme ket biyen wis ngono. HP itu nggak dikasih nada dering, cuma getar, taruh di ruang tamu, lagi masak di dapur, lumayan jauh, goreng ikan, kan lumayan keras suaranya. Goreng ikan pakai minyak goreng, gak gawe uyuhmu. Walaupun warnanya mirip sama untuk yo mirip tapi beda. Ini HP-nya getar itu lo dengar, goreng ikan ditinggal lari demi memenuhi panggilan HP. Padahal pelan banget tuh itu suaranya. Speaker masjid kenceng, volumenya maksimal. Hayya 'alas shalah. Anakku karo suaramu lek podo-podo gelem. Tontonane korike ngene. Sangkingane maaf ya kalau saya mau sekalian koriknya kan kasihan beliau berdua. Masa wilayahnya tak serobot. Gak laku lah. Sebenarnya panitia udah mau tak bilangin, ya udah sekalian sak koriknya saya sekalian. Tadi tak bilangin kayak gitu, cuman aku kasihan mereka berdua. Masa udah terlanjur datang kok suruh pulang lagi. Halo, azan yang begitu kenceng nggak dengar, buktinya nggak didatangi. Ada apa enggak? Allah, ada apa enggak? Nah, itu kena penyakit al-qopou. Lagi tablet akbar, dikasih ceramah, dikasih ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, nggak masuk ke telinga. Pokok masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Kalau keluar telinga kiri mending masih dilewatin. Ini mental nih. Dari melebu kuping tangan balik metu kuping tangan. Woi, embo. Tapi nek ngerungokno wong bisik-bisik ngerumpi ngono. Jarene
sida pegatan temen anjene Mbak P sing lecek. Cetok itu telinga budik ya kayak gitu. Halo, sorry itu ngaji belum selesai kok mulai. Arab nyanti ditenana tekan omah nyangen-nyangen. Yang lain tetap tenang ya, tenang sambil nunggu semifinal Piala Dunia Maroko Prancis. Menang Maroko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya, itu telinga budek diajak dengerin murattal bacaan Quran, kalau lagi ada tadarusan, lagi ada khatmil Quran, diajak dengerin sholawat Nabi, gak kerungu kupingi, gak masuk, asyik main HP. Tapi kalau lek kerungu lagu-lagu koplo, melebu kuping lep, munggah nang utek bus, mancep neng ati ceduk. Ya Allah. Ayo coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba disautin nggih. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lanjut. Bidik Allah sire. Terusno ayate ke Allah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Terus gak nyaut mesti. Ayo iki saiki sauti sing banter. Wong kang ngene kaki saing ke kurang semangat. Oh ya oh. Para gendeng-gendeng sekalian, itu jenenge kupingmu bodek ya. Ayo coba, iki saut iki. Jamalak ma fisnin. Ayo. Nah, iki sik nyaut iki sing. Soalnya anak iki apa seragame urung lunas iki. Nah, harusnya imbang lah, minimal itu balance, imbang. Lek kupingmu kan enggak. Nah, tabarakalladzi biyadihil mulk, ngono gak krungu. Tapi nek ojo. Ada lagi penyakit yang bahaya, kebutaan. Nah, ini bahasa Inggrisnya the pie check. Udah tak kasih the, masuk cek kasar. Enggak, the pie check. Ini mata kalau diajak ngelihat tulisan di HP itu padahal tulisannya kecil-kecil renek. Mau IG, mau WA, Facebook, TikTok, tulisannya kecil-kecil tapi jelas. Buktinya membacanya betah berlama-lama, 3 jam 4 jam itu betah sambil ketawa ke TV sendiri kayak orang gini. Betah. Tulisannya kecil-kecil, kelihatan jelas, betah. Maaf. Al-Quran yang begitu lebar, tulisannya gede-gede, ndak ketok. Buktinya nggak pernah dibaca. Ada apa enggak? Nah itu berarti kena penyakit ini penyakit yang melanda kita, termasuk tangan kita itu masya Allah. Ayo jujur dijawab ibu. Tanganmu lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Itu tangan keple itu namanya. Ayo lagi yang kenceng, tanganmu lebih sering mana muter tasbih sama utak-utak HP? Sing banter matamu.
Lebih banyak, siapa ngomong matamu dewe mau? Ini bahasa Indonesia kok. Matamu itu loh. Matamu juga. Lebih banyak mana? Matamu itu loh. Lebih banyak mana untuk ya matamu barang sendiri. Matamu juga. Ya mataku ya. Siapa bilang kasar? Wong ini bahasa Indonesia kok. Matamu itu lebih banyak mana untuk ngelihat tulisan Al-Quran sama ngelihat tulisan di HP? Yaitu matamu itu lebih sering mana kau gunakan untuk membaca Al-Quran sama mentelengi HP? Ya besok neng akhirat ojo njaluk syafaatnya Quran, jangan berharap syafaatnya Quran, jaluk syafaatnya Samsung, jaluk barokah iPhone, lewemu apa? Vivo, Oppo murah iku second Mas, Sarkowi ngono sing model anyar sandak iki kok gone sampean iku wis guak wis tahun piro ngono. Menengok ini gak foto karo golek konstituen, foto karo kampanye. Ndekne mulane ngetutne aku nih ben tambah terkenal ngono tok modale sampai dadi anggota DPRD provinsi pirang periode yo gayane mek ngetutno aku ngono. Lindung yang dulakan. Acur ya wes. Enggak, tapi beliau enggak. Kan kadang-kadang ada ya tokoh politik itu munculnya kalau lagi mau pemilu itu muncul. Tapi nek wis dadi ngono diundang yo gak teko, tapi nek sarep pemilu muncul meneh. Model ngono ku aja dipilih. Nyonyor sampean. Dihapusi tok sampean model ngono. Nah, sama nek dihapusi politisi ojo kaget, jangan kaget kalau dibohongi sama politisi. Memang dunia politisi sama dunia kiai beda. Ini kiai ini, ya ini. Dunia kiai sama dunia politisi beda. Dunia politisi itu wilayahnya menang dan kalah. Kalau kiai itu wilayahnya benar dan salah. Sehingga kiai itu boleh kalah tapi nggak boleh salah. Karena wilayahnya benar dan salah. Lainnya politisi ku wilayahnya menang dan kalah, maka politisi itu boleh salah tapi nggak boleh kalah, bahkan boleh bohong tapi nggak boleh kalah. Itu politisi. Nek kiai boleh kalah tapi nggak boleh bohong. Gue paham bohong enggak? Sama nek dibujui, dibohongi sama politisi ya nggak usah kaget, wong itu dunianya kok. Mangkel ya wes wonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Oke, agama pula yang bisa menjadi wasilah kita mulia dan bahagia. Para jamaah, agama itu di hati, bahagia tempatnya juga di hati. Ini banyak yang salah mengerti. Saya sering sampaikan, bahagia bukan soal materi, tapi bahagia itu urusan hati. Bahagia bukan menyangkut harta, tapi bahagia itu menyangkut rasa. Nah, rata-rata masyarakat kita nganggep bahagia itu kalau banyak harta, jadi orang kaya, betul? Nah, dianggap kalau yang melarat-melarat kayak gitu, sorry ya, sama nek gak melarat lungguhmu ora ana kono. Mesti wis ditarik munggah panggung sampean. Mergo dirimu melarat, yo terima-terima-no. Wis dongsong-dongsong no kono ora masalah. Terus dikira kalau orang melarat gak bisa bahagia. Dikira yang bahagia itu hanya yang kaya saja. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya, sedangkan orang-orang miskin gak bisa bahagia, berarti Allah gak adil dong. Banyak kok orang kaya nggak bahagia, hartanya berlimpah, tabungannya di setiap bank dia jadi nasabah, tapi nggak bahagia. Banyak kok
Orang yang hartanya sedikit, miskin, hidupnya bahagia. Mbok gak bisa. Simple aja, simple, sederhana. Sugih loro-loronen, melarat sehat. Ayo sampean pilih ndi? Hah? Tak baleni yo. Sugih sakit-sakitan, melarat sehat. Pilih mana? Sugih sehat. Sugih. Nah, iki jenenge penyakit budik iki ngono. Pilihannya lo nggak ada itu. Kurang jelas, sound system koyo ngene banter ini kurang jelas. Wong pilihannya cuma 2 kok. Munggah meneh wong kuwi. Halo. Embo. Maaf. Yang mending yo miskin tapi sehat. Kalau sehat, kerja keras, ikhtiar maksimal dibarengi doa, lama-lama miskinnya hilang, jadi kaya. Ngono lho, nenek sugih loro-loronen, duitmu nggak bisa dipakai untuk membeli sehat. Betul? Nah, betul kok kamu pilih mau. Oh, pancen oon tenan kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sorry, banyak orang kaya, materi berlimpah, duitnya oke, tapi maaf dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Segalanya punya, dia nggak bisa menikmatinya. Semua jenis makanan bisa dia beli, tapi makan dia dibatasi. Apalagi kalau udah komplikasi, mau makan ini jangan, mau makan itu jangan, mau makan menu yang kayak gini nggak boleh, mau makan menu yang kayak gitu nggak boleh. Nah, sakit-sakitan no. Mau makan udang, cumi-cumi jangan, kolesterol. Mau makan sate jangan, hipertensi, darah tinggi. Mau makan yang manis-manis jangan, diabetes, kencing manis. Loh, katanya mangan suket lo gak oleh. Loh, lah kangkung bayam itu kan suket. Saking wong palarane gaya bahasanya diperhalus ya, sayur-sayuran. Aslinya suket. Ini mau makan rumput aja itu nggak boleh. Ojo mangan kangkung, ojo asam aurat. Loh, enaknya di mana? Kaya kalau model kayak gitu ngapunten. Ya enakan sampean melarat sehat. Mangan semongko iso entek ngerokoti sak kulit-kulite. Betul? Ada orang kaya banget lah, mobilnya mewah-mewah, berjojor 17, paling murah harganya 3 miliar, tapi dia kena stroke berat, nggak bisa naik mobil. Yang naiki mobilnya itu supirnya, pembantunya, dia naik geledekan, kursi roda didorong itu, nengkeple parah. Terus kali ini dok, siapa ngomong persis nih? Matur suwun. Iki dikai contoh malah di persis no. Enaknya di mana? Sorry, halo. Maka maaf ya, saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi yang penting apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma mas, sampean berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, tapi sampean nggak bisa merasakan, soalnya sampean impoten. Sekarang banyak kok berhasil mendapatkan, nggak berhasil merasakan. Maaf, berhasil mendapatkan kedudukan, jabatan yang diimpikan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Pengen di pundaknya ada bintang dan diceluk jenderal, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan. Ada yang kayak gitu. Wes tau sapa-sapa yang wes pengen mendapatkan kedudukan, dapat kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya kedudukan, gitu loh. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Percuma memiliki kalau nggak bisa menikmati. Televisi lebarnya kayak gitu, sak bener, tapi matanya belen terus. Kapan ngelihatnya? Kursi harganya 500 juta, tapi pantat itu bokong udunan pelentingan, gak iso nunggu.
ngono bojo wayu nang betina anyang-anyangen gak kena dinikmati, mending elek-elek tapi sehat lumayan kena nggo syarat-syaratan. Halo, ada pula yang punya anggapan bahagia kalau punya kedudukan yang tinggi, menduduki jabatan yang strategis, duwe pangkat jabatan kedudukan, katanya bahagia. Dikira kalau nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, nggak tadi apa-apa gak iso bahagia. Salah besar. Di zaman kayak gini, sorry, yang punya pangkat jabatan kedudukan itu malah hidupnya nggak tenang, tidurnya nggak bisa nyenyak, uripe gak tenang, turune ratanek. Iya, dipecicili terus sama KPK, diawasi terus. Wedi nyang BPK, wedi nyang KPK, wedi nyang kejaksaan, wedi kekayaannya diaudit, tabungannya diteliti, gak iso tenang uripe, turu gak iso tanek. Tenang sampeyan sapa sing arep periksa sampeyan sapa? Opomu sing arep diperiksa? Wong dirimu kucing rembes ora duwe. Jangankan sekelas wali kota, bupati, gubernur, menteri, kabak kesra. Iki kabak kesra ya. Kabak kesra. Ora iso tenang ini. Padahal gajinya berapa? Gajinya berapa? Nanti loh, kamu gajinya cuma segitu kok punya rumah bagus, kendaraanmu kok bagus, duit dari mana? Nggak punya bisnis sampingan. Duit dari mana ini? Loh, apalagi ini Kaltim lagi rame tambang-tambang ilegal mulai diproses. Biar aman, saiki nyonyor kita nolong ya. Ayo pemain ini gak iso turu saiki. Aku duwe datane aku. Ayo kuwi polisi ini melu pisan. Baru AKP jangan macem-macem. Wong baru seret 3 macem-macem. Jangan ikut jaringan yang kayak gitu-gitu, nggak barokai. Ikut meneng nek sampean ra ngira wani ngene ora wilayah iki bareng ora wani menang udeng-udenge tok. Ndak bro, biar terkenal dia kalau ceramah kan sering nyontoh aku. Iki mau lo izin ya kalau nek ceramah sering nyontoh jenengan rapopo sing penting sine aku. Ndak, ya saling mengisi. Kabeh nyontoh ilmu kabeh teko Gusti Allah, semua ilmu itu dari Rasulullah. Kita saling sharing, kita saling intisyarul ilmi, saling menyebarkan. Ndak apa-apa, yang penting maslahah manfaat. Iki jan rewel kok saya gini juga. Ayo aja rewel, omahmu ndi engko tak ampiri, tak ceritani dhewe. Wis. Jan rewel kok ngono kuwi. Sudah, sekarang gini. Bila mana sama nih nyumbang piro to saja. Orang nyumbang rewel. Sekarang gini. Berarti ini minta lanjut. Saya sering bilang ya, kalau tambahan waktu itu ibarat kerja namanya lembur. Berarti ini ada lemburannya apa enggak? Oh, ono Pak Dewan. Beres lemburannya urusannya anggota dewan. Jin Mas Awi. Jin, sayang ini kita bela-bela nih kayak gini ya demi pesantren, demi anak-anak. Alhamdulillah doanya penjenengan semua. Amin. Sekarang santri yang ikut di kami sudah sekitar 1.500 sekian dan tetap free, semuanya bebas biaya, gratis kabeh. Yang 400 sekiannya yatim, yang 400 sekiannya yatim, yang lain duafa, tetap mondok gratis, makan gratis, kitab-kitab untuk ngaji semuanya gratis, SPP sekolah gratis, seragam sekolah gratis, semuanya. Apalagi yang yatim, insya Allah plus dapat uang saku tiap bulan. Yang masih punya orang tua itu hanya bayar LKS sama ujian aja.
Sebenarnya kita juga bisa gratis LKS plus ujian, tapi kenaan wong tuane. Mana diuncalno, kenaan. Ini aja saya udah wis tekor akeh lho misalnya. Lah orang tuanya tinggal ujian sama LKS saja kok. Jam panitia departemen perintak-intikan. Paling winoto noto mamane wis siap. Engko mangane piye? Beres-beres nek urusan mangan beres, nanti yang di atas panggung ikut makan semua walaupun nggak ikut nyumbang. Tahu lah kiai yuk dikon nyumbang malah disangoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Mohon doanya. Jadi 1.500 lebih, Masya Allah. Beras sih loh, 1 bulan 100 juta nggak cukup. Beras sih saulan nggak cukup 10 ton. Nah, cangkem 1.500 ya. Masya Allah. Winginane kena pandemi 2 tahun sepi. Ya Allah, anak-anak tak ndonga sana, ndonga muga-muga gak mati. Tapi alhamdulillah ya urip kabeh. Subhanallah, urip kabeh. Karena umpama aku saiki ngemis ngono halal gak ya? Halal nggih? Saman misalnya tak suwuni gawe anak-anak yatim, gawe fukara di pesantren kami ikhlas mboten? Tak estu nggih? Nggih mangke tak komando, aku njaluk tulung panitia. Njaluk tulung mangke dikomando kanggo anak-anak yatim. Panitia iki aja mbok pek lho ya iki dhuwit. Nek sing urusane panitia ambek asistenku, iki urusanku ambek jamaah iki. Urusannya panitia ambek asistenku, iki urusanku ambek jamaah. Oke, Bro? Menang. Iya 5.000 siapa yang. Dan alhamdulillah ada beberapa dari Kaltim, dari Kalteng, dari Kalbar, ada beberapa yang udah ikut ke kami, alhamdulillah. Insyaallah mohon doanya. Engko saya lek ngono oke, gak apa-apa tak tambahin ngaji nih. Demi anak-anak saya rela ngemis, nggak apa-apa. Demi anak yatim saya rela. Oh itu, mbok raiku diteplok teletong sapi loh. Demi anak yatim saya rela. Oh no. Gimana? Tak antemi pisan ya. Nang teploken. Wani neplok aku langsung diborgol polisi lho. Pangkatmu apa? Nah sekarang gini, bila mana hidup kita bahagia, gimana supaya kita bahagia? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ngombe. Wes aja kei dalan sing arep mulai wijarno, aja kei dalan. Wong krungu arep ana infak kok malah minggat. Ketok lek medhit ya. Supaya hidup kita bahagia. Oh, yo ngono ngomong, encene kedalon kok tekone iki. Ya gak kedalon kok. Di model kaya ngene kok itu pasno karo ngenteni semifinal Maroko. Masuk. Nggak apa-apa Mas ya? Nah rumus supaya bahagia gini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, itu lungguh bunang lungguh. Duduk. Kudu nguyuh diempet. Itu masjid itu ono kamar mandi. Nggak bisa lewat jenengan. Jamaahnya kaya ngene kok. Duduk sebentar, enggak lama, paling setengah jam. Salahnya manggon kono, lek niate mek pengen roh raine Anwar Zahid,
buka YouTube Anza Channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan. Sekedar pengen roh raine, lek niat tabarukan ngaji dan majelisan, ayo dinteni sak doane nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram, damai, bahagia. Dengan apa? Bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Kabar kesra apa mau pulang duluan? Barangkali mau pulang duluan nggak apa-apa, lewat belakang. Nggak usah lewat depan. Kayak wong penting-penting lewat belakang dan nggak usah pengawalan. Salahnya teko rene kok. Ya nanti kalau lewat sini tuh ganggu konsentrasinya jamaah. Jamaah nggak dengerin saya terus ngelihat ngene kabeh. Ngono lho. Betul Bu ya? Ngono wis. Pulang dulu nggak apa-apa, lewat belakang. Langsung nganjlok ke panggung nang mulih. Apa-apa ora ngerti cara Jawa iku wong. Iki mesti kok njaluk penerjemah ngomong apa tadi. Ndak izin salam ke Pak Wali. Dulu waktu Pak Sahri Jaang akrab sama saya dulu. Wali kota yang sekarang belum pernah ketemu. Temu habis. Anwar Zahid gayane yo ngene iki, ngaji di mana-mana. Siap datang harus siap ngaji. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikrullah hati menjadi tentram, damai, bahagia. Artinya kalau pengen bahagia, tentram, damai, zikrullah. Para jamaah, yuk hidup kita sama Allah sehari semalam dikasih waktu 24 jam, betul? Kira-kira lebih banyak mana untuk ngurusi akhirat sama ngurusi dunia? 24 jam sehari semalam kita tuh lebih banyak mikirkan akhirat apa lebih banyak mikirkan dunia? Podo. Dicoba toh. Polai kula sampean lho bendino ya Allah kadang kerjai berangkat mulai ayam dorong nelek sampai matahari udah nggak nampak. Ngalor ngidul ngetan ngulon maju. Ayo tuh nyaut ngalor ngetan maju riwa mondar mobat morat mosak moncat nibo jongkir golong kalang wes itu tinggal nerusin. Ini yang bikin kata-kata ini susah. Ndak karuan polai sampai bukan hanya mengamalkan P4. Ingat P47. Pergi pagi, pulang petang, goyang payungan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, peringas peringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pentelak pentelik, peletak peletik, penculat penculat, perang perung, prak prek, perengat permut, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang pajak, pungutan paketan, premi pulsa. Itulah cuma ngurusi donyo. Mana yang untuk akhirat? Berapa persen yang untuk zikrullah? Berapa waktu yang kita alokasikan untuk takarrub mendekat kepada Allah? Minim banget. Ya wes pada menengah. Allah, ati dikongkon rimo ngono kuwi angel. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba saya sering bikin tamsil kayak gini, contoh aja sederhana. Misalnya Bapak Ibu punya toko, laris banget. Yang beli itu sampai antri panjang antri. Lagi asik-asiknya ngelayanin pembeli, ngitung duit, denger azan. Allahu Akbar, azan asar. Ayo kira-kira pilih masjid apa pilih toko? Sing banter pilih masjid apa pilih toko? Pilih sholat jamaah apa pilih jualan? Pilih pahala 27 derajat apa duit? Ya menukui potongan. Maka ayo kita luangkan waktu, kita sempatkan waktu dari 24 jam itu
Kita sempatkanlah untuk takarrub kepada Allah, kita khususkan untuk akhirat, kita fokuskan untuk mendekat kepada Allah. Stop aktivitas duniawi. Kalau bisa sulusul lail al-awakhir, sepertiga malam yang akhir, kalau bisa. Tapi potonganmu akeh gak iso. Akeh gak iso. Hoi. Hoi. Kalau bisa di sepertiga malam yang akhir, untuk qiyamul lail, untuk berzikir, untuk beristighfar, mengamalkan wirid-wirid, ijazah-ijazah dari para habaib, dari para ulama, dari para kiai, dari para guru. Terus sholawat nyampe subuh, sholat berjamaah kalau bisa. Tapi potonganmu koyo era iso. Saya yakin kalau malam ya bangun semua, tapi bukan qiyamul lail, cuma piece of the jur. Nek lanang piece of the jur, keracak-keracak. Lewat itu ya piece of the yes. Kan suaranya beda. Lanang ya tur keracak-keracak. Lewat itu yes. Ono seruitane san. Mbok ngono. Ya gak apal penelitian no. Aku yo heran kok kaya ana suruwitane. Gak percaya bibikmu golek nguyuh rungokno. Yes. Lah bapak-bapak mas-mas ya, akhir-akhir ini belakangan ini kalau malam ya bangun, ya itu tadi qiyamul lail madhep kiblat Maroko Prancis. Nalak barokah Kilan Mbappe radhiyallahu anhu. Berat. Nah, kalau itu berat di sepertiga malam yang akhir, harusnya ya jangan berat. Harusnya jangan berat. Dunia biyen aman barokah itu karena dulu orang-orang dulu itu sepertiga malam akhir bangun qiyamul lail istighfar mendekat kepada Allah, maka hidupnya berkah. Dunia aman biyen. Sekarang keberkahan mulai hilang karena ya sorry aja orang-orang sekarang itu kalau malam jarang yang qiyamul lail dan istighfar. Lah apa kiai-kiai itu enggak qiyamul lail, enggak istighfar? Lo kiai-kiai para ulama ya tetep qiyamul lail istighfar, tapi kalah jumlah karo begejil ngono kan. Kiai ini muter tasbih begejil ajep. Kiai ini mangku Quran begejile mangku purel. Sembuh. Orang dulu itu tidurnya sore, kan dulu belum ada listrik, belum ada HP. Makanya orang dulu itu jam 9, jam 10 udah pada tidur. Makanya wong biyen anake akeh-akeh. Lho kan turune sore, jadi suwengi iki mbok iso ping pira? Nek istighfar. Ini itu bedanya. Kalau orang dulu tidurnya jam 9, bangunnya jam setengah 3. Kalau orang sekarang kan tidurnya jam setengah 3, bangunnya jam 9. Sehingga subuhnya usolli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Lah kalau sepertiga malam yang akhir berat, yuk ihya'u bainal isya'aini. Sing kae pengen mulai sing liyane lho menghidupkan. Endi sing arep mulai mau di wong. Menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Saya ulang, ihya'u bainal isya'aini, menghidupkan waktu antara maghrib sampai isya. Ayo maghrib sampai isya jangan ada aktivitas dunia, stop. Kita fokus akhirat, kita fokus takarrub kepada Allah. Gak lama kok, cuma 1 jam lebih dikit aja. Tolong maghrib sampai isya itu sa'ah mustajabah, waktu mustajabah. Maghrib sampai isya itu waktu turunnya futuhullah, waktu turunnya nurullah, nur Allah diturunkan, futuh Allah diturunkan, iman
kalau kita nggak menghadangnya, sayang kalau kita nggak mendapatkan percikannya sedikit pun. Allah menurunkan nur, Allah menurunkan futuh, Allah menurunkan berkah, rahmat, ridho, kita nggak menyambutnya, kita nggak menghadangnya, kita nggak mendapatkan sedikit pun. Maghrib sampai isya, tolong TV mati, HP off. Alangkah indahnya ya kalau ini kampung namanya apa ya, Handil Bakti, Pak Lurah. Kalau Handil Bakti ini punya program Maghrib mengaji, insya Allah Handil Bakti akan menjadi kampung percontohan nasional. Jadi Pak Lurah bersama tokoh-tokoh masyarakat setiap habis maghrib keliling kampung patroli. Gerakan maghrib mengaji untuk Handil Bakti. Jadi Pak Lurah bersama staf perangkat desa tiap habis maghrib keliling kampung. Ada rumah kok TV nyala, pateni. TV ini kok wonge. Ada anak muda telepon-teleponan, saut HP ini, ngaji semua ngaji. Keren. Nggak lama kok, cuman 1 jam lebih dikit paling. Alangkah indahnya kalau keluarga bisa kompak, bapak, ibu, anak-anak sholat maghrib berjamaah. Selesai jamaah sholat maghrib, bapak baca Quran, ibu ngaji, anak-anak semua ngaji. Selesai itu zikir, istighfar, lanjut sholawat sampai isya. Subhanallah, itu keluarga yang menjadi miniatur surga, keluarga yang surgawi, yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya keluarga yang seperti itu bisa kompak, bapak, ibu, anak-anak kompak. Habis jamaah sholat maghrib, semuanya jamaah sholat maghrib, setelah itu ngaji semua, zikir ngaji sampai isya. Gak lama kok, kadang-kadang gak mau kompak, bapaknya ngajak, ibunya gak nyaut belas. Suami sholat maghrib berjamaah, istri enggak, sholat ning omah, pokoknya entul jadi guling-guling entul jadi guling-guling entul jadi guling-guling entul, salami gobek-gobek, gak wiridan gak apa, langsung nyaut HP, lungguh tiktokan. Begitu suami pulang ngelihat istrinya, ya Allah, istriku kok main HP terus, ya Allah. Mau ngingetin takut istrinya marah, mau nasihatin udah tahu watak dan karakter istrinya, nggak mungkin diterima, mesti bantah dan terbalik. Maka suami nggak usah kakek ngomong, langsung praktek biar si istri perasaan. Suami ambil Quran, dipondong, dideketin istrinya yang lagi duduk itu, berdiri di sampingnya, harapannya biar si istri perasaan, ya Allah tuh suamiku pegang Quran, mau baca Quran, masa aku tiktokan sih, nggak pantas, HP diselehno ngaji Quran, karpe. Tapi ternyata istri itu ndableke 17 derajat. Suami berdiri di sampingnya sambil pegang Quran, itu kan kritikan toh. Malah dikata-katain, nyapo ngadeg ning kene, aku gak butuh satpam. Apa? Yo HP-ne diselehne. Nyapo HP diselehno? Aku kate maca Quran. Sampeyan kate maca Quran, ana maca Quran, nyapo? Maca Quran nang kamar la iso. Kaget suami langsung nyebut summum bukmun omyum fahum la yarji'un. Kayak krungu kukuk. Summum bukmun omyum fahum. Suami ke kamar nangis membik baca Quran di dalam kamar. Ya Allah Gusti, ngapunten, kula kok duwe bojo mak lampir Gusti. Ini istri tiktokan cengengesan gak henti-henti, Masya Allah. Ini namanya kan gak kompak. Wes pokoknya ayo sing kompak. Habis maghrib ngaji, zikir sampai terdengar kumandang azan isya. Ya macam-macam azan itu macam-macam. Gayanya azan itu macam-macam. Kalau versi Arab ya kayak tadi yang tak contohkan tadi. Versi Jakartaan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jakartaan. Bojonegoro daerah
daerah saya itu biasa, nada dasarnya datar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Jenegarawan. Palaran. Allahu akbar. Beda. Iqamah itu loh beda. Iqamah ya komat. Komat mau sholat jamaah itu loh. Kalau orang Amerika itu iqamahnya Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amerika, waktu saya belum pernah ke sana itu kayak gitu Amerika. Kalau Jepang, nah ini saya pernah udah. Jepang beda lagi gayanya kalau komat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jepang itu nggak bisa bilang L itu jadi R semua. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu Jepang. Gak ngandel ya wis diomong kok. Nggak ada L di sana. Nah, kalau Surabaya biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bojonegoro beda lagi gayanya udah. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bojonegoro. Palaran. Lek Palaran gak ono komat, gak ono sholat jamaah. Apa yang mau dikomati? Nanti kalau sudah dengar azan isya, sambut azan itu dengan hati yang gembira, jawab yang ikhlas, segera laksanakan perintah Allah, karena hakikatnya azan itu panggilane Gusti. Jawab sayang, azan itu panggilane Gusti. Siapapun yang mengumandangkan azan, Mas To, Cak No, Lek Met, Lek Sukadi, Lek Pardi, atau yang tukang azan di televisi namanya Saat, itu yang tukang azan di TV itu Saat namanya. Tadi saat azan isya untuk daerah Balikpapan dan sekitarnya, Saat yang azan. Nggak percaya besok subuh lihat di TV Saat azan subuh, Saat lagi yang azan. Maghrib besok ya Saat lagi yang azan, Saat azan maghrib. Aku lihat pas nonton, oh Saat itu serem ya, azan terus. Siapapun yang mengumandangkan itu azan, hakikatnya azan adalah panggilan Allah, maka sambut dengan gembira, seneng kok. Alhamdulillah ya Allah, aku masih engkau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu, engkau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu, bersimpuh menghadapmu. Terima kasih ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dengar azan, kalau nggak mau jawab itu dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, naudzubillah min. Awas, jangan diremehkan ya, hati-hati. Azan itu, orang baca Quran ada azan aja suruh berhenti kok. Orang ngaji ada azan suruh cut, berhenti sebentar. Ngerasani ono azan malah dadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Loh, yang ini kok usah azan ini jam pira ya? Allahu akbar, Allahu akbar. Ya ya azan ya. La ilaha illallah ngeyel ya. Anak iki wong iki kodong biru wong. Kenapa denger azan suruh seneng? Saya sering sampaikan, ukurannya seneng denger azan itu kayak apa? Ukurannya seneng denger azan itu kayak bulan Ramadan lagi puasa denger azan maghrib, seneng apa seneng? Ya gak seneng tok wong iku sing mbok enteni.
ngenteni buka lho, ngenteni adzan, nyetel TV, ngrungokne radio, ngrungokne masjid, endi sing adzan dhisik pokoke dieloki. Adzane dhisik TV, bukane melu TV, adzane dhisik radio, bukane melu radio, adzane dhisik masjid, bukane melu masjid. Keri kabeh adzan dhewe. Lah kok wis mangan, Mbak. TV wis adzan. Jadi seneng dengar adzan itu kayak bulan Ramadan lagi puasa dengar adzan maghrib, seneng hatimu. Hikmahnya apa? Adzan itu panggilan Allah. Ketika Anda dipanggil Allah, Anda seneng menyambutnya. Anda segera menuruti panggilan itu, maka giliran Anda memanggil Allah, Allah juga seneng. Allah juga seneng mendengar panggilanmu. Allah seneng mendengar apamu ya sebenarnya. Ya panggilanmu itu. Nah, kapan kita memanggil Allah? Sering. Ketika beribadah kita memanggil Allah, berzikir kita memanggil Allah, sambat kita memanggil Allah. Ibu-ibu kan sering kan, ya Allah, ya Allah, BBM mundak meneh ya Allah. Padahal gajine bapak ayo gak mundak, lho sembarang-barang regane kok mundak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, panitia ki wis ngerti lah senenganku kopi kok gak dikai kopi to yo. Ya Allah. Ya Allah. Ono gelasnya kosong gak ono apa-apane ya Allah. Halo. Halo. Oke, tolong perhatikan ya. Walaupun Anda sambat memanggil Allah, Allah senang mendengar sambatanmu, Allah senang mendengar panggilanmu. Karena dirimu ketika dipanggil Allah, hatimu senang, dirimu juga senang. Understand? Understand? Ketika engkau berdoa memanggil Allah, Allah senang mendengar doamu, Allah senang mengijabah doamu. Karena waktu dirimu dipanggil Allah, dirimu juga senang. Meskipun dirimu berdoa gak bisa doa pakai bahasa Arab karena potonganmu gak tahu ngaji. Gak bisa doa bahasa Arab kayak kiai-kiai ini, gak bisa. Dongone nganggo bahasamu dewi. Allah senang mendengar itu. Kepengen rezekinya banyak, halal barokah, gak bisa. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubarakan min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhainin. Ndak bisa. Isoe cuma donga cara Jawa. Pengen sugih rezekine akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wong wedok Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra kitri sugih meja sugih lemari. Allahumma kitra kitri sugih mercy sugih Camry. Jare Gusti Allah, iya ya Ti Sumiati ya sugih. Ya Allahumma kitra kitri mandi mergo Allah seneng. Sebaliknya, ketika engkau dipanggil Allah tapi engkau tidak menggatekkan, tidak menggatekkan. Orang gatek nih apa bahasa Indonesia nih? Hah? Tidak mengereken. Maaf, tidak semua bahasa Jawa bisa dibahasakan Indonesia. Ayo nguyuh bahasa Indonesia ini kan kencing ya. Ayo lagi anyang-anyangan apa bahasa Indonesia? Masa kencing macrut-macrut? Enggak bisa. Kalau engkau dipanggil Allah, engkau tidak menghiraukan. Sorry, panggilanmu ketika berdoa tidak akan dihiraukan Allah. Tak kira direken sampai Gusti Allah. Walaupun dirimu bahasa Arab fasih, Rabbana, 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 sampai cangkemmu muntu-muntu. Rabbana jare Gusti Allah. Gak Rabbana-Rabbanaan. Rabbana apa? Fasih. Allahumma rzuqna rizqan. Eleh mune kof sampai indil-indile mencolot. Rizqan. Ngobos dongan. Gak mungkin diijabah Allah. Karena Allah gak suka mendengar panggilanmu. Dirimu waktu dipanggil Allah, dirimu gak suka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi lanjut? Jadi lanjut? Ini rahasia ya. Kenapa kiai dulu walaupun gak fasih tapi mandi-mandi? Karena disenangi sama Allah.
rata-rata beliau-beliau Allah yarham perintis ini nggak fasih kalau untuk ngomong biyen Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki taubatan qoblal maut rokamatan indal maut makapiratan ba'dal maut bawin ngalaina fi sakaratil maut. Tapi mandi yuk kiai-kiai subhanallah, kiai-kiai sepo-sepo walaupun tidak fasih aku leh amin tak khusuk-khusuk mantep apa amin ya Allah amin, aku yakin mandi bersih ya. Lah nek sing wis model klimis-klimis ngene aku ora nggak wegah kon ngamin. Apa maneh wis kulino gawe proposal wani ngrubah kwitansi tak kira mandi walaupun fasih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati terlalu sering rubah kwitansi intak-intik sabane pendopo wali kota, pendopo gubernuran gak mandi dong kan. Menang yang wes makanya ya orang dulu itu ya Allah kadang-kadang doanya lucu tapi apa masih ingat sakit gigi loh mentek-mentek dongan yang guyok no wong Bismillahirrahmanirrahim godong pari godong waluh orang mari tambah abur disebel waras dongane wali anak didongano abur tapi waras wong bisulen nih lo bisulen obatnya upel lirung nih. Tanyakan dokter spesialis sandonya apa hubungannya udun sama opel tapi waras dongane diterima ngene Bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana semar gawe pundung opelku irung gak sida dadi udun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dicutekno opel irung diusapno udune waras kok. Loh, saya bisa ngomong kayak gitu karena pernah praktek saya pernah bisulen yang kecil itu ya udun semat itu Masya Allah tayem kemeng adem panas sama sampai Masya Allah saya udah minum pil pereda nyeri panggah kemeng teng sore-sore aku eling loh anak tuh mau mandi tak waca Bismillahirrahmanirrahim kidul kono ana semar gawe punduk mobilku irung gak sida dadi udun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak cutekne mobil irung kate aku pas meler dadi entuk akeh pas meler kan adem panas ndak usah udune lho bener Bu sore tak suwun pagine udune langsung manak telu kok tambah manak rek coba nah terus mana ngene rungokne sayang udah berjam 12 orang dulu geng orang dulu ku hatinya bersih terus loman walaupun duitnya nggak begitu banyak itu loman orang dulu dermawan loman saling membantu subhanallah maka malam ini buktikan kedermawanan rongewo itu lempet ngene iki mau prinsipe wong sing sedekah sing penting ikhlas ngene iki matur suwun keren palaran keren luar biasa insyaallah berkah sedekah niki balak jauh dari palaran musibah jauh dari palaran hidupnya berkah nek amin aja banter-banter 5.000 ditimbangno kok niki kula dongani mangke jenengan niatkan juga untuk jariah kangge ahli keluargane jenengan sing sampun ten alam barzah nggih berapapun jangan dilihat nominalnya semakin banyak semakin bagus jenengan niatkan juga untuk jariah
kepada ahli keluarga panjenengan yang sudah berada di alam barzah. Ini termasuk bagian dari birrul walidain. Lah apa bisa nyampe pahalanya? Sedekah kayak gini loh, diniatkan kepada ayah, ibu, kakek, nenek, mbah-mbah kita yang sudah meninggal. Apa bisa nyampe? Nyampe. Sorry. Halo? Halo? Kalau ada yang ngomong, siapapun, walaupun dia jubahnya klengsreh lemah, surbannya lebar kayak Batman, woi, woi, jenggotnya 70 meter, jidatnya hitam banget. Misalnya ada yang ngomong, orang kalau udah mati ya udah mati, selesai, udah nggak bisa amal lagi, didoakan nggak akan tembus, disedekahi juga percuma. Tolong jangan didengar. Yang ngomong kayak gitu ngopinya kurang kental kayak kopi ini. Orang kayak gitu ngopinya kurang kental, ngopinya kurang jauh. Kopinya kurang kental ya kena. Kurang adoh. Sorry. Andaikan mereka nanya dalilnya apa? Nggak perlu dalil. Dolal dalil. Andaikan mendoakan orang yang udah meninggal itu nggak nyampe, sedekah untuk orang yang meninggal itu nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah, nggak ono perintah sholat mayit. Sholat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan. Makanya habis takbir ketiga yang dibaca Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha dan seterusnya. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Warhamhu, rahmati dia, kasih sayangi dia, berikan kasih sayangmu kepadanya. Halo, ini yang didoakan masih hidup apa udah mati? Yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Lah iya, ini mendoakan. Andaikan mendoakan orang meninggal itu nggak nyampe, nggak ada perintah sholat jenazah, nggak ada perintah sholat mayit. Sholat mayit itu ndongakno. Lagi, tolong perhatikan. Peyan sabarataan. Ulun bisanya cuma itu, peyan sabarataan. Ulun bisa. Peyan sabarataan. Isa aku yang mek kuwi tok. Kalau lagi lewat kuburan disuruh salam. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala aliha. Jika kalian melewati pekuburan, makam, kasih salam kepada ahli kubur. Ini Rasulullah yang merintah. Para sahabat bertanya, lah lewat kuburan kok disuruh lu salam? Hal hum yasmaun wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab wahai Rasulullah? Naam, hum yasmaun wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar. Mereka semua menjawab, walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengarnya. Andaikan kalian mendengar, Melayu. Coba misalnya ada ibu-ibu handel bakti sini lewat kuburan terus uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus tangi kabeh. Terus jawab bi, waalaikumsalam, monggo bu mampir. Ya kepoyo-poyo. Loh, ini Rasulullah ya yang bersabda. Peyan sabarataan. Halo. Mbok. Kowe to sing mulih jarno mulih. Sampean lewat kuburan kok mengucapkan salam. Itu ahli kubur seneng banget. Kalau nggak percaya, ayo berangkat dulu ke sana. Seneng banget. Dan mereka berkata, marhaba, 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 salaman, wahtiraman. Selamat datang dan selamat jalan. Mudah-mudahan engkau selamat, mudah-mudahan engkau mulia. Sugeng tindak,
muga-muga sampean selamat, muga-muga sampean mulya. Ganti sampean didoakan, karena mengucap salam kepada ahli kubur itu artinya mendoakan. Mereka senang dan mereka ganti mendoakan kita. Orang yang sudah di alam barzakh itu bisa mendoakan yang masih di dunia dan doanya diijabah Allah. Tapi mereka nggak bisa mendoakan dirinya sendiri. Itu aja. Woi, marhaban, 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 salaman wahtiraman. Semoga engkau selamat, semoga engkau selalu mulia. Ditungakne. Tapi Anda lewat makbarah, lewat kuburan kok nggak uluk salam, mereka marah dan mereka berkata, waihakum, 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 fantadiru sa'atakum. Asem mengandil bakti. Cara Surabaya Malang yang misuh-misuh. Mereka gregetan mereka. Ada cara Jawa Timuran yo, gak usah dicontoh nih. Waihakum, 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 celaka kalian, celaka kalian, celaka kalian. Fantadiru sa'atakum. Titenono nek nyusul mrene. Bu, tak apane. Halo, halo. Makanya usahakan. Saya juga gitu kok. Saya kalau lewat makbarah itu tetap saya usahakan salam. Dan saya hampir tiap hari lewat kuburan. Loh kan kerjaan saya wiritan, wirawiri turut ratan. Sehari kadang ketemu kuburan 3, 4, pokok saya usahakan lewat kuburan assalamualaikum, lewat kuburan assalamualaikum. Cuma saya singkat karena ini tak lengkapi. Nah, mobil kan jalannya banter. Assalamualaikum darul qaumin mukminin wa inna insyaallah. Lah jenazah ngatutne aku kata jawab. Terus makanya assalamualaikum, assalamualaikum. Wes cukup. Pernah saya itu pas pulang dari mana gitu ya, tidur saya di mobil, di dalannya gerojol glodak, melek aku bangun, ngelihat dari kaca jendela kok ada patok kuburan. Sekarang garing gayer. Assalamualaikum. Lah kok sopirku ngomong, ngapunten Mbah, niku wau kuburan Cina. Aku ya tolat-tolat, ya wis kadung kok. Kadung diapakno kadung. Jare sopirku, lah ngoten niku jawabin apa mboten? Jawab yo. Haya. Waalaikum salam. Ha. Jawab, tapi kita gak krungu. Nah, jadi wong jenazah rumane ya mayit ditalkin. Mereka mendengar. Faham. Cuma nanti bisa jawab apa enggak tergantung amal perbuatan. Ngono lho. Nah, ya ana sing metenten kita wis krasa arep ditalkin. Mendengar, makanya terus Mbak Yai. Jadi ditalkin itu penting, dituntun itu penting. Mendengar kok kata siapa enggak mendengar. Nah, terus nyumbang 2000 kok cerewet. Lah ini, halo. Halo. Sing akeh sedekah, sing akeh ndonga. Bener, zaman udah kayak gini. Terus lagi yang terpenting, kalau udah dipanggil sama Allah, diperintah sama Allah, segera laksanakan perintah itu. Jangan pakai ditunda-tunda. Melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Contoh sederhana, misalnya dia. Nah, sampean ya, sampean misalnya jadi bos, misalnya iki contoh, bos temen juga pantes. Bos sok potongane ngono. Kira-kira sampean lebih suka mana? Punya anak buah kalau diperintah itu cepet, sama anak buah kalau diperintah lemot. Seneng yang mana? Seneng yang cepet. Buat sat buat ten. Ya bapak. Ini gimana bapak? HP-nya bapak ketinggalan di ruang tamu. Tolong ambilkan. Siap bapak. Bentar datang. Ini bapak HP-nya. Seneng. Sama. Allah juga gitu. Ketika zaman udah dipanggil, halo. Wes to Bu, sampean kelangan 10.000 lek lenger-lenger kok ora wis. Wis klebuno kene iki lenggon monggo jaluk maneh ta nyor rene. Wong kelangan 10.000 kok leh lenger-lenger. 10.000 nggo jajan anak sesuk. Wes nek jaluk maneh nyor rene sing ape jaluk maneh. Apa yo nyumbang 10.000 wae kok lenger-lenger ora wis. Ayo ngaji meneh sithik engkas.
Sidik nggak suwe nggak. Kemarin ngono tak donganane. Sak jam jare. Sesuk maneh. Sesuk sekno palaran maneh kok aku nyantai. Sesuk tak suwe ini materi ini lebih keren. Iki mau aku tangi turu langsung diobrak dijak budal ngaji. Sak muni-muniku. Perkara panitiane bal-bel. Aku durung istirahat blas. Mau tangi turu terus ketemu karo Mas Owi. Lan tajak ngopi sik. Kangen jale kanca ngopi. Gak adus gak apa langsung budal rene aku. Mulane asline rupaku jane yo gak ngene iki sakjane. Tapi berhubung ini buru-buru ya maaf ya ibu-ibu yang mungkin kecewa karena penampilanku malam ini kurang. Ngapunten ya Allah subhanallah. Saya sampai kehabisan kata-kata saking senengku. Aku iso nenggone Kalimantan Timur maneh subhanallah. Udah 4 tahun lah berapa itu saya nggak ke Kaltim. 3 tahun sih. 3 tahunan. 3 tahun. Pemene Samarinda. Suwe misalnya. Nah, kalau diperintah Allah segera laksanakan perintah itu, jangan pakai ditunda-tunda. Allah juga begitu. Allah itu suka kalau ada hambanya begitu diperintah, begitu diperintah, begitu diperintah, itu berkah akan diturunkan. Gitu loh, nggih. Tapi sebaliknya, krungu azan kok, iya engko sik, salat nggak segera dikerjakan. Nanti dulu, waktunya kan masih lama, waktunya kan masih panjang. Kita nggak tahu apa umur kita sampai pada habisnya waktu sholat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rata-rata gitu. Nanti ae sholatnya waktunya masih lama, engko ae waktunya sik dawa, engko ae terus sekaline sholat diropel-ropel usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi taala. Wong koclok iku jenenge. Coba maka tolong makmurkan masjid-masjid dengan sholat jamaah, ramaikan kembali majelis-majelis taklim, tabligh kabar, majelis-majelis zikir. Ya, masjid ini insya Allah lek subuh akeh cagake timbang wonge. Sekarang itu banyak orang bangun masjid kegeden, masjidnya kebesaran, masjidnya gede, tapi kalau jamaah satu soft aja nggak penuh, akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lobok itu gak enak. Enak sing ngepres, betul? Ayo pakai peci lobok, enak tak gak? Gak enak, ibu pakai BH lobok. Brosot. Enak sing ngepres, masjid ini enak ngepres ae. Kadang soft barisan jamaah cuma 1 baris, 2 baris, ndak usah gede-gede bangun masjid. Gawean dawa jelantir nek wis. Ngopo dawa-dawa. Subuh itu harusnya assalatu wassalamu alaik nang persiapan ngono lho. Ndak warga kene iki ndak. Wis krungu assalatu khairum minan naum malah kelon. Sorry ya, malaikat mau nganter rezeki ke Handal Bakti, mau nganter rezeki ke Palaran. Iya handil iya nek ngene kok teliti. Malaikat mau nganter rezeki ke Palaran sini, di stop sama Allah. Malaikat, rezeki mau dibawa kemana itu? Ya ke Palaran ya Allah. Stop, jangan balik, gawa nang Bojonegoro ae. Kono sergep-sergep jamaah Palaran males-males, stop rezekine. Sapa ngomong Bojonegoro kadoan? Malaikat kok kadoan yang gue pikir malaikat tuh becak ngono ta. Pancene wong wedok ya ngono kuwi kadoan. Malaikat itu kecepatane cahaya. Kadoan. Nek lambe kudungan. Tapi bener Bapak, sorry ya. Perempuan kalau nggak cerewet itu nggak pantas. Kalau nggak cerewet nggak pantas, nggak perempuan namanya. Berbahagialah yang punya istri cerewet. Loh ya, perempuan cerewet itu tanda 1, masakannya enak. Wong wedok cerewet iki masakane enak. Wong wedok meneng gak enak masakan. Enak cerewet, bumbune kurang, ngene iki ya gak enak, bumbune kurang. Lah lombok garing kok digawe ngene iki ganti lombok sing ngene ngene. Lah ngene iki lah blender kurang lembut yo gak enak ngene iki masakane. Lah ngene iki ya kurang enak. Lah wong wedok masak kok meneng. Cemplang. 2, perempuan cerewet itu penyayang, perhatian dan sayang sama suami.
Iya, ya. Baju wis 3 dina kok gak ganti to ya, dicopot ganti-ganti iki lek wis mari tak cuci, mari tak setrika, ganti sing iki lho ya. Lho, apik to sampean lek nganggo iku. Lho ngisoron ngono kok sampean seteli klambi warna ngono to ya. Engko lek nggone acara sampean gak yo isin ora pantes kene ganti sing iki lho ya. Ya, kopiahe menceng iki lho, kopiahe menceng. Cerewet iki perhatian. Lah nek wong wedok gak cerewet, mbok wong lanang nganggo klambi kuwalik ya dijarno. Kancingnya menceng ya dijarno. Tak karepmu. Malah kadang-kadang disengaja. Sarungnya bolong itu dijarno. Ben ketok. Kenapa perempuan cerewet? Karena perempuan itu teliti. Orang semakin teliti semakin cerewet. Halo. Perempuan itu teliti karena mulai kecil perempuan itu mainannya barang cili-cili. Nek wong lanang kan ora patek teliti, wong dolanane barang gede-gede, mobil-mobilan, main bola, main kayu, gede-gede dolanane, makanya gak teliti. Lek wong itu mainnya pasir, terus memasukkan benang ke lubang jarum, petan. Kan goleki barang cilik. Lho, petan yang goleki tumo apa goleki sapi? Makanya telaten iso digaruk-garuk sak kore sak lingsone. Wong lanang kon petan bundas kabeh sirahe. Iso dikeruk-keruk ngono. Makanya wong wedok ikut teliti, wong lanang gak pada teliti. Sehingga kalau belanja ke pasar yang sering keblondrok, ketipu itu wong lanang. Wong wedok gak ngira keblondrok. Wong lek ngenyang ndremimil kok. Wong wedok ku teliti banget. Mau beli jeruk 1/2 kilo, jeruk 5 keranjang dipenyeti siji-siji. Sampai genjut kabeh jeruk. Jare bakule, Mbak, sampean ki tuku tagak. Ya tuku tapi kan milih. Lah nek basa, lah rugi aku. Milih ya milih, Mbak, aja dipenyeti kabeh. Lah nek basa. Akhirnya bakule bakule rontok mikir wisan. Pira sak kilo, Bu? 20.000, Mbak. Cek larang nih. Jeruk sak upil-upil 20.000. Bakule gregeten to, Mbak, rupamu ayu, upilmu sak jeruk-jeruk. Mantel aku ini. Tapi perempuan cerewet itu anaknya sukses-sukses. Rata-rata anak yang hebat, berprestasi, sukses itu dari ibu-ibu yang cerewet. Kita nih toh, kapan ibu cerewet wah anaknya lah api-api. Rata-rata di sekolah-sekolah itu setelah saya teliti peringkat 1, peringkat 2 itu rata-rata ya perempuan cerewet-cerewet itu. Anaknya wong cerewet-cerewet itu. Tapi dibalik kecerewetan ada nilai kasih sayang yang luar biasa. Ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Insya Allah tak terangno sesuk ae iki. Ya orang ngatasi waktu nih udah jam 12:30 ini. Masih lama Pak. Dengerin toh. Rungokno. Iki undanganmu, jadwalmu hari Rebu. Malam Kemis. Ini sekarang udah masuk hari Kemis loh. Udah lewat jam 12 ya. Aku ceramah udah 2 hari loh di sini. Udah 2 hari ini aku ceramah. Udah sambung besok. Ini nanti saya doakan matur suwun semuanya. Aku ada sarung hadiah, sarung mangga. Nanti bro, ini sarungnya bro. Pakai nonseng nyumbang 2.000-an. Grup kadro 1 tak kasih hadiah. Vokalnya mana vokalnya? Vokalisnya. Nanti. Akeh vokalisnya. Suci ae sing vokalis inti. Ya ini. Ini tak kasih sarung. Iki kenang-kenangan. Sarungnya padha sing tak pakai cap mangga. Tuku dhewe gak teko panitia. Padha karo sarung kuwi lho. Ya promosi memang ya. Endorse cap mangga. Ya Mas, kenang-kenangan Mas. Ya. Top, keren sarung. Bismillah. Ya Allah biridallah wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamati auliyaillah barakati alama illah ala man nawina ala man naw mislafuna salihan nadirakumullah nakhus wa khasim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sulatana sulatan mubarakah tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa nafassahu wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la mu'assiran illa yasarta wa la maqsudan illa hasalta wa la du'aan illa istajabta wa la faqiran illa ghanaita wa la daynan illa ataita wa la hajatan min hawaijid wad dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha yasartaha yasir umurana ya Allah ya Allah ya Allah wa syrah sudurana wa khatim bis salihati amalana. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal khair wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu na'udzuka minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Matur suwun semuanya, mohon maaf segala salah dan khilaf. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.